حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Liqaulihi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara wa subhanallahi amma yusyrikun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Di siang Jumat yang mulia ini, marilah kita tata niatan dengan menyertakan harapan kepada Allah bahwa kehadiran kita di masjid yang mulia ini dalam rangka semata memenuhi undangan Allah. Sertakan harapan garansi-garansi yang Allah sediakan pada setiap ibadah di dalam Islam. Di antara garansi orang yang mendatangi rumah mulia ini yaitu mendapatkan suaka aman. Ada 7 golongan yang Allah menjanjikan jaminan aman di saat hiruk pikuk terjadi pada hari kiamat dan melanda seluruh manusia. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hati kesadarannya terpaut di masjid. Garansi ini yang seharusnya kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya saya selaku khatib menyampaikan wasiat. Makna wasiat adalah pesan penting dari akar kata ausoyusi wasiat, itu artinya pesan penting. Layaknya sebuah pesan, maka ini pesan khusus buat orang khusus dari yang maha khusus. Berarti pesan spesial ini tidak bagi semua orang. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah percaya. Redaksi ayat tidak menyebut ayyuhal mu'minun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah percaya. Banyak kita percaya bahaya, walau bahaya itu belum terjadi. Seperti halnya banyak kita percaya selamat,
walaupun selamat belum terjadi. Hadirin, banyak kita mewaspadai bahaya-bahaya. Namun pembekalan mana yang membahayakan? Ketika bahaya terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Itu tidak banyak diwaspadai. Sehingga mewaspadai bahaya tidak kalah penting, yaitu mewaspadai bekal-bekal pembekalannya. Hadirin rahimakumullah, ittaqullaha, takwa dari kata waqo itu menjaga, wikoya itu penjagaan. Insya Allah kita butuh penjagaan, dan penjagaan yang sudah tersistem. Kenapa? Bahaya hari ini tersistem. Maka hadirin rahimakumullah, Allah yang maha tahu, di dalam ayat kursi yang sering kita baca, ya'lamu ma baina aydihim, Allah senantiasa tahu. Ya'lamuna, ya'lamu itu maknanya keberlangsungan terus. Allah senantiasa tahu, tanpa jeda tidak tahu. Kalau selain Allah kadang tahu, kadang lupa. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah senantiasa tahu apa yang di hadapan mereka. Dalam hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, Allah sudah tahu bahaya-bahaya itu. Maka Allah menginformasikan tentang bahaya dalam bentuk standar hukum simpel, larangan. Allah maha tahu apa yang akan terjadi berupa keselamatan. Dalam hitungan detik sampai tahun dan abad, Allah tahu yang belum terjadi berupa keselamatan. Maka Allah sudah menginformasikan dalam bentuk hukum simpel, yaitu perintah. Maka bagi kita hadirin rahimakumullah, harus banyak mewaspadai jangan bahayanya, yaitu pembekalannya itu tadi. Maka ittaqullah, jagalah Allah. Apa yang mesti dijaga? Sistem penjagaan. Hadirin, banyak sistem-sistem dibikin oleh manusia sebagai sistem kontrol. Adanya kepolisian, adanya BPK, ada KPK, ada badan-badan swasta kontrol terhadap penyimpangan-penyimpangan perilaku manusia. Namun semuanya butuh lembaga kontrol baru. Tapi Al-Islam menegaskan kontrol yang paling utama itu ada di dalam diri manusia. Maka ittaqullah, jagalah Allah. Apa yang mesti dijaga? Pesan-pesan larangannya jangan sampai kita lakukan. Apa yang mesti kita jaga? Pesan-pesan perintahnya. Maka hadirin rahimakumullah, haqqa tuqati, dengan serius menjaga. Yang nomor 2, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum, kondisi kematian kamu itu muslimun, orang-orang yang patuh menyerah terhadap sistem kontrolnya tadi. Banyak kita menyerah kepada bahaya-bahaya, maka semua cara kita pakai, yang penting selamat dari bahaya. Maka itu ibaratnya kita beralih dari mulut singa menuju mulut buaya. Banyak kita mewaspadai selamat, yang penting selamat, namun semua cara dipakai, maka semuanya adalah masuk dalam ruang gelap, gagal dan gagal, gagal terus. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali kamu tunduk kepada sistem penjagaan Allah tadi. Hadirin rahimakumullah, di dalam muqaddimah khutbah saya bacakan firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 68. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah, fa subhanallahi amma yusyrikun.
Wa rabbuka, dan penciptamu Muhammad, pengaturmu hai Muhammad, perawatmu hai Muhammad, yahluku ma yasha, mencipta apapun yang Allah kehendaki. Hadirin, bahan kita insya Allah sama dengan bahan Allah ciptakan binatang dan tumbuhan. Kalau kita tidak percaya, bahan manusia itu kalau dibakar jadi karbon, bahan binatang dibakar jadi karbon, materialnya sama. Siapa yang mengawal jadi manusia? Tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, apa? Namun manusia akan dikenapakan. Kenapa kamu berbuat? Kalau binatang tidak dikenapakan. Kenapa? Dia tidak dituruni standar hukum. Ketika saya mengambil itu perbuatan hukum. Seperti halnya saya tidak mengambil, itu perbuatan hukum. Ada konsekuensi yang harus kita dapatkan. Maka kita asalnya apa? Dikenapakan, wayahtar, dan Allah memilihkan mana yang terbaik harus kamu tinggalkan. Sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang terbaik harus kamu lakukan, sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nalahumul khiyaro, manusia tidak punya hak pilih, manusia tidak punya pilih-pilih di atas pilihan Allah. Maka ikhtiar yang terbaik adalah kita memilih pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita mengatakan, saya akan berupaya berikhtiar, padahal Allah sudah punya ikhtiar terbaik. Larangan Allah itu terbaik untuk tidak dijalankan, untuk tidak dijalani. Perintah Allah itu pilihan terbaik untuk dijalani dan dijalankan aturan-aturannya. Maka nalahumul khiyara fasubhanallahi amma yusyrikun. Maka maha suci Allah dari apapun yang mereka sertakan, baik tujuan maupun cara di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, mana yang lebih layak untuk kita syukuri, berbekalnya atau pembekalannya? Saya yakin semua agama menawarkan berbekal, tapi mari jangan sampai kita berbekal namun pembekalannya kita tidak memakai pembekalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi manusia itu harus disyukuri. Artinya apa? Kita gunakan manusia ini untuk yang menciptakan manusia. Masa depan kita bukan dunia pensiun atau kematian, tapi masa depan kita adalah akhirat, yang di sana sehari 1000 tahun. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat 1000 tahun di sana. Rugilah orang-orang yang tidak menggunakan masa yang singkat ini untuk masa yang tidak ada tolok ukur waktunya. Teramat rugi. Kita ini hidup singkat, harus menggunakan pembekalan dari Allah, dan pembekalan itu namanya Islam. Maka dijadikan muslim itu luar biasa, dijadikan manusia luar biasa. Setelah jadi manusia tidak dibiarkan begitu saja. Akhasiban nas ayyutraka, sudah, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Tidak dilarang, tidak diperintah. Apa hak kita membuat larangan sementara larangan Allah sudah ada? Apa wewenang kita membuat perintah sementara pilihan perintah itu sudah ada? Maka mari kita syukuri semua standar kehidupan, supaya apa? Nanti di sana kita tidak menyesal. Hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga saat kematian mendatangi seorang di antara mereka. Kita bukan menjemput kematian, kematian akan mendatangi kita. Qala, masing-masing mengatakan, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku. Apa yang disesali bukan berbekalnya, bukan berbekalnya. Sebab apa? Semua manusia berbekal, tapi pembekalan ini penting. Nanti tidak ada manusia, nanti ada manusia yang tidak dihitung. Kenapa? Tidak menggunakan standar hitung Islam. Ada manusia yang tidak ditimbang. Kenapa? Tidak menggunakan standar timbang Islam. Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku di dunia. Padahal ini alam barzah,
la'alli a'malu sholihan, agar aku mampu berkegiatan, berbuat, beramal sholihan yang sesuai pesanan, yang sesuai standar hitung, yang sesuai standar timbang. Pasti kita tidak mau rugi. Beli kopiah saja, berapa harga kopiah? Paling 100.000. Hadirin rahimakumullah, untuk 100.000 kita tidak mau rugi, maka kita datang ke toko kopiah, kita membawa standar ukur. Mana yang diukur? Mana yang mengukur? Banyak hari ini kepalanya yang diukur, bukan kopiah yang diukur, sebab yang standar ukurannya adalah kepala. Allah sudah menurunkan standarisasi layak dan tidak layak, yaitu larangan dan perintah itu sendiri. Maka nalahumul khiyara, maka penyesalannya agar aku mampu berbuat sesuai standar pembekalannya. Fima taroktu, di dalam banyak hal yang aku tinggalkan standarisasi itu. Kalla innaha kalimah huwa qailuha, itu hanya kata-kata yang diucapkan saat kondisi penyesalan sudah tiada berguna lagi. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun, antara dia ada sekat, yaitu alam barzah, sampai hari kebangkitan. Dikubur saja sudah menyesal, apalagi di akhirat. Insya Allah kalau di dunia ini tempat kembali kita masih ada review ulang. Dikubur tidak ada review ulang, apalagi di akhirat. Mari kita syukuri yang makna syukur yang sebenarnya. La tu'sillaha binikmatin, jangan pernah kau maksiat kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan Allah SWT. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali nikmat iman Islam. Dijadikan manusia itu sebuah kenikmatan tersendiri. Setelah jadi manusia dikasih bobot nilai dengan penilaian Islam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam litakuna hayatuna fid dunya bisalam wa fil akhirati nadkhulu darussalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakata ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah pertempuran di terik matahari padang pasir, di saat kenyamuknya perang itu, ada anak balita yang nangis, menyebut mencari-cari ibunya. Wahai ibu, kemana ibu? Maka seluruh pasukan pandangannya tertuju kepada si balita ini. Balita siapa ini? Balita siapa ini? Maka dengan sigap seorang ibu lari mendekap si balita ini. Lalu si ibu menterlantangkan badannya di terik matahari padang pasir itu, agar anaknya tidak terbakar oleh pasir yang begitu panas itu. Seluruh sahabat terpesona bagaimana sayangnya seorang ibu kepada balita ini. Maka Rasulullah menegaskan, wahai sahabatku, engkau terpesona gak dengan sayangnya seorang ibu? Iya ya Rasulullah, dia rela punggungnya terbakar demi balitanya ini. Lalu Rasulullah memasukkan sebuah pemahaman, sebuah ajaran, Allah arhamu bi ummi bi waladiha. Allahu arhamu min ummi
biwaladiha. Allah jauh lebih sayang, melebihi sayangnya seorang ibu terhadap balitanya ini. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran, surat-surat Al-Quran dimulai bismillah, itu artinya legalitas, bahwa legalitas hidup bagi seorang muslim saat manusia muslim memahami pembekalan Al-Quran. Ar-Rahim, Allah itu maha kasih, dijadikan orang itu dikasih oleh Allah. Dan Allah pernah marah, yang kemarahannya itu untuk kita saat moyang kita tidak disujudi oleh iblis. Allah marah, kemarahannya untuk kita, padahal Allah tidak dihormati, sudah terhormat. Allah tanpa diagungkan sudah agung. Allah terpuji tanpa harus dipuji. Tapi ketika Nabi Adam disepelekan oleh iblis, Allah marah, kemarahannya untuk kita. Hadirin, adakah bobot seperti itu yang diberikan oleh Islam? Tidak ada semacam itu. Maka mari wujud kita ini kita syukuri, bahwa kita ini dijadikan untuk menjadi abdi-abdi Allah. Dan tidak ada derajat yang paling tinggi kecuali Abdullah. Nabi Adam punya gelar Saifillah, pilihan Allah. Nabi Nuh punya gelar Tajullah, mahkotanya Allah. Nabi Musa punya gelar Kalimullah, orang yang dijak ngomong langsung dengan Allah. Nabi Isa punya gelar Ruhullah, ruhnya Allah. Rasulullah SAW punya gelar Abdullah, hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdi, itu Rasulullah SAW. Idh qama abduhu, ketika seorang hamba berdiri sholat, itu derajat Rasulullah Muhammad SAW. Maka seorang hamba tidak ada pilihan atas pilihan Allah, maka hamba adalah melakukan pilihan-pilihan Allah. Allah punya standar pilih larangan, jangan. Allah punya pilih standar perintah, lakukan, jangan pilih-pilih. Dan wujud hidup ini mewujudkan penghambaan kita. Masa depan kita adalah akhirat. Jalan menuju akhirat itu Islam. Maka Rahman Rahim harus ada di dalam diri kita. Orang yang paling bodoh adalah orang yang menolak kasih sayangnya yang maha kasih kepada Allah. Kita tidak diwawu orang saja, kita tersiksa. Kita sudah tidak direken orang yang paling dekat, tersiksa kita. Bagaimana Allah yang memberikan nafas kepada kita? Kita gunakan nafas itu. Kenapa? Kita akan dikenapakan. Bahannya kita itu apa? Tapi perbuatan kita ini dikenapakan. Kenapa kamu melakukan? Yang kamu lakukan itu perintah siapa? Kenapa kamu tidak melakukan? Yang tidak kamu lakukan itu larangan siapa? Maka seorang muslim rujukan adalah sudah jelas di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini pembekalan utama yang nanti menjadi penyesalan di hari kiamat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diadukan Rasulullah dengan mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini umpamanya diekspresikan, pegang dada ini. Wa qala Rasul menegaskan, ya Rabbi, wahai Allah pengatur saya. Inna qaumi, sesungguhnya kaum saya, rakyat saya, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sudah menjadikan Al-Qur'an itu yang dihindari di dalam kehidupannya. Untuk kerja kita punya waktu, untuk kerja mendatangi tempat-tempat yang kita senangi, kita punya waktu. Kita menyediakan waktu untuk mentelaah Al-Quran, kita mencari sisa-sisa waktu. Padahal ekspresi syukur yang sebenarnya syukur, mari kita memahami pembekalan hidup ini. Per detik itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian fatal, dunia kubur akhirat. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang menaruh kepercayaan bahwa larangan Allah itu pilihan terbaik untuk tidak. Kecuali orang-orang yang menaruh kepercayaan bahwa perintah Allah itu pilihan terbaik untuk dijalani, jangan sampai ditinggal. Wa amilus sholihat, dan menjalani yang sesuai pembekalannya tadi. Hadirin rahimakumullah, wa tawasau bil haq, saling berpesan penting untuk apa? Al-Quran ini. Wa tawasau bis sabr, dan saling berpesan untuk sabar, tidak ganti-ganti cara.
Orang yang orientasinya gagal berhasil pasti berganti-ganti. Seiring keperpihakan gagal berhasil. Tapi muslim orang-orang yang sabar tidak ganti-ganti cara. Walaupun kekalahan itu di pihak orang muslim, ya dunia ini ya kalah menang. Tapi ada akhirat, ada kekalahan tanpa kemenangan, ada kemenangan tanpa kekalahan, dan itu masa depan kita. Wa innal yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat itu 1000 tahun. Hadirin rahimakumullah. Semoga ayat-ayat Al-Qur'an menjadi goresan di dalam kesadaran batin kita, menjadi pengingat setiap saat bagi kita. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika minasy syarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika minasy syarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta seorang nabi, rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang nabi, rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amalia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir, ketentuan yang telah Kau tentukan bagi kami semuanya adalah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.